Bertemu lagi di perjumpaan kedua kita di bab kedua semester 2 atau bab 9 secara keseluruhan dengan judul Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa. Dalam bab 2 kita bagi menjadi dua subbab. Yang pertama, berbagai pergolakan dalam negeri tahun 1948 sampai dengan 1965. Yang kedua, peran tokoh-tokoh dalam upaya menjaga integrasi bangsa. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan beberapa materi di subbab berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Jadi di sini masih ada 3 materi, yaitu pemberontakan PRRI, pemberontakan Pernesta, dan peristiwa G30S. Pemberontakan PRRI. Latar belakang pemberontakan. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein di Padang. Pemberontakan PRRI dilatar belakangi adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Syarifuddin Prawiranegara menyatakan PRRI bertujuan mengingatkan Presiden Soekarno agar kembali ke negara hukum serta meminta agar tidak mengikut-sertakan PKI dalam sistem pemerintahan. Selain itu, PRRI menuntut Presiden Soekarno untuk kembali menaati UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jalannya pemberontakan PRRI. PRRI dimulai dengan pembentukan dewan-dewan daerah. Salah satunya adalah Dewan Banteng yang ada di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh M. Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Pence Sumuang. Sebelum tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Juanda, jadi Kabinet Juanda itulah kabinet yang berkuasa pada saat itu, untuk mundur. Akan tapi isi ultimatum tersebut ditolak dan tidak dihiraukan oleh Kabinet Juanda. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein di Padang mendirikan PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sebagai timbal balik dari kegagalan ultimatum yang beliau sampaikan. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Februari 1958, Syarifuddin Prawiranegara selaku Perdana Menteri PRRI Padang mengambil sumpah Menteri PRRI. Perlu kita ketahui, Syarifuddin Prawiranegara adalah awalnya seorang yang menerima mandat Presiden Soekarno ketika terjadi agresi militer kedua di Indonesia, tepatnya menyerang ibu kota yaitu Yogyakarta, untuk mendirikan PDRI di Bukit Tinggi. Apa PDRI? Kita ingat kembali, PDRI adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan perintah untuk menangkap Syarifuddin Prawiranegara dan para pendukung PRRI. Upaya penumpasan pemberontakan PRRI. Pada 18 Februari 1958, dalam sidang kabinet, memutuskan memberi kuasa kepada KSAD. KSAD itulah Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal A.H. Nasution, untuk menumpas pemberontakan PRRI. Pemerintah dan KSAD memutuskan melakukan operasi militer yang dibagi menjadi Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Operasi pertama dilakukan pada tanggal 14 Maret 1958
dan ditujukan ke kota Pekanbaru. TNI dapat merebut kota Medan pada tanggal 17 Maret 1958 dan sebulan kemudian kota Padang. Selanjutnya pada 5 Mei 1958 Bukit Tinggi berhasil direbut. Pemberontakan Permesta. Latar belakang pemberontakan. Pada dekade 1950-an, kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Kabinet parlementer yang silih berganti tidak memberikan harapan besar bagi perbaikan nasib rakyat di daerah. Kondisi inilah yang melatar belakangi terbentuknya Gerakan Permesta. Gerakan Permesta menginginkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Jalannya pemberontakan. Pada 2 Maret 1957, Panglima Tentara dan Teritorium 7 Letkol Pence Semua memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh. Wilayah gerakannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah pusat mengumumkan pemecatan Letkol KN Pence Semua, Mayor DJ Somba, dan para pengikutnya di Angkatan Darat. Pasukan Permesta melakukan pemberontakan dengan cara bergerilya. Upaya penumpasan pemberontakan Permesta. Penumpasan pemberontakan Permesta dilakukan pemerintah dengan berdasarkan operasi gabungan terdiri atas Operasi Merdeka dan Operasi Sabta Marga 1. Pada 1960, pihak Permesta menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa pasukan Permesta akan membantu TNI menghadapi komunis di Pulau Jawa. Pada 1961, pemerintah pusat melalui Kepres 322 tahun 1961 memberikan amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat PRRI dan Permesta. Di tahun 1965 yang sampai sekarang menjadi salah satu peristiwa kelam di kehidupan rakyat Indonesia adalah peristiwa G30S. Latar belakang pemberontakan. Pada masa demokrasi terpimpin PKI menjadi pesaing utama Angkatan Darat dalam percaturan politik di Indonesia. Kondisi ini semakin memanas dengan ditemukannya dokumen Gilchrist pada Mei 1965. Dokumen Gilchrist berisi informasi keterlibatan Blok Barat, yaitu Blok Sekutu dalam upaya pemulihan kekuasaan Presiden Soekarno. Persaingan PKI dan AD pada masa itu juga terkait rencana pembentukan Angkatan Kelima. Jadi Angkatan Kelima ini adalah pemberian senjata bagi kaum buruh dan petani. Jalannya pemberontakan. Pada 30 September 1965, pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi AD. Beberapa petinggi AD yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Sutopo, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isakus Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dalam peristiwa ini terbunuh pula Letnan 1 Pierre Tendian, pembantu Letnan Polisi bernama Karel Saswit Tubun, dan Ade Irma Suryani yang merupakan anak dari Jenderal Aha Nasution. Serta terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono yang ditemukan di Yogyakarta. Pada waktu bersamaan terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Semarang. Gerakan tersebut
mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi melalui RRI, yaitu Radio Republik Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1965. Upaya penumpasan peristiwa G30S. Upaya penumpasan atau operasi penumpasan terhadap G30S dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 pada pukul 19 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Pada 2 Oktober 1965, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dapat dikuasai. Pada tanggal 3 Oktober 1965, di sebuah sumber tua di daerah Lubang Buaya ditemukan para korban penculikan dan pembunuhan. Akan tetapi pengambilan jenazah baru dilaksanakan pada 4 Oktober 1965. Timbal balik atau reaksi dari peristiwa G30S ini mengakibatkan terjadinya pembunuhan massal di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah wilayah Bali. Banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi perampasan akibat peristiwa G30S atau yang di Bali kita kenal dengan nama Gestok. Silakan kalau ingin tahu bagaimana cerita peristiwa Gestok di Bali, bisa kalian tanyakan ke nenek atau kakek kalian yang hidup pada masa itu. Nah, para korban peristiwa G30S ini kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta. 5 teori mengenai peristiwa G30S. Yang pertama, G30S merupakan persoalan internal Angkatan Darat. 2 orang yang mengemukakan teori ini adalah sejarawan Amerika Serikat, yaitu B.R.O.G. Anderson dan Ruth McPhee, yang berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September merupakan puncak konflik internal dalam TNI AD. Kedua, G30S merupakan pertempuran antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini didasari pada saat itu Presiden Soekarno itu lebih memilih kepada Blok Timur yang dipimpin oleh Rusia. Ketiga, G30S adalah didalangi oleh CIA, Central Intelligence Agency, adalah sebuah agen intelijen milik Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan oleh Peter Dallas Scott dan Geoffrey Robinson. Nomor 4. Dalam G30S adalah PKI. Ini adalah salah satu versi yang paling populer. Hal ini disebabkan karena terbitnya buku putih atau buku yang diterbitkan mengenai peristiwa G30S oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan teori yang terakhir adalah teori chaos. Teori chaos dikemukakan oleh John D. Leach. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada pemeran tunggal dalam dan tidak ada skenario besar dalam peristiwa G30S atau peristiwa 30 September 1965. Sebelum kita lanjut ke subbab kedua, perhatikan berikut ini adalah link tugas bab 9. Silahkan kalian buka link soalnya berikut dan kalian kirimkan di Google Classroom. Peran tokoh-tokoh dalam upaya menjaga integrasi bangsa. Tokoh yang pertama yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari negara Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan adanya rasa kebangsaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sikap pro-Indonesia kembali ditunjukkan ketika terjadi agresi militer Belanda. Pada masa itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersedia memberikan jaminan keamanan atas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta.
Sultan Syarif Qasim II. Beliau merupakan raja dari Kerajaan Siak Indrapura Riau. Ketika berita proklamasi tersebut, beliau menyatakan dukungan terhadap Indonesia. Dukungan ini ditunjukkan dengan menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perkembangan Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II menyuplai bahan makanan dan kembali menyumbangkan hartanya untuk perjuangan pemerintah Indonesia di Yogyakarta. Slamet Riyadi. Slamet Riyadi adalah salah seorang tentara yang terlahir di kota Surakarta atau Solo. Slamet Riyadi terlibat dalam operasi penumpasan gerakan DITI di Jawa Barat. Selanjutnya, ia ditugaskan dalam operasi penumpasan RMS atau Republik Maluku Selatan bersama Kolonel A.E. Kawilarang yang dilakukan di Pulau Buru hingga ke Ambon. Slamet Riyadi gugur pada saat peristiwa penumpasan RMS di Ambon. Pada saat itu, usianya belum genap 24 tahun. Opu Dangrisaju. Perjuangan Opu Dangrisaju dimulai ketika bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia dan terpilih menjadi Ketua PSII Maluku 1930. Pada saat itu, Opu Dangrisaju aktif berjuang melawan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Opu Dangrisaju berlanjut. Pada 1946, Opu Dangrisaju beserta pemuda Republik melakukan serangan terhadap NICA atau Netherlands Indisch Civil Administration. Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo adalah tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi Indonesia. Ia mengusulkan mengganti nama Papua dan Netherlands New Guinea dengan kata Irian. Irian merupakan akronim dari Ikut Republik Anti-Netherlands. Pada 1961, Frans membentuk Partai Irian sebagian Indonesia yang menuntut integrasi Netherlands New Guinea ke dalam wilayah RI. Upaya Frans Kaisiepo tersebut akhirnya membuahkan hasil. Sebelum pertemuan kita usaikan, saya ingatkan kembali, berikut adalah link dari tugas bab ke-9. Dan setelah jadi, tugasnya kalian kirimkan di Google Classroom masing-masing. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya berikan dengan baik.